Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Naila Fatma Hairunisa dengan NIM C2401241095. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan micro teaching kedua aku di praktikum ketiga kali ini, aku akan menjelaskan sedikit tentang apa yang sudah aku lakukan dan apa yang sudah aku pelajari di praktikum ketiga ini dengan judul reproduksi. Nah, sebelumnya itu reproduksi itu sangat-sangat berkaitan erat dengan yang namanya TKG, IKG, serta fekunditas. Nah, TKG atau tingkat kematangan gonad dan IKG, indeks kematangan gonad itu sangat-sangat berkaitan erat dan menjadi salah satu aspek dan komponen penting di biologi perikanan gitu teman-teman. Jadi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu apa sih TKG itu, apa sih IKG itu. Nah, tingkat kematangan gonad atau yang biasa disebut oleh orang-orang itu TKG. Nah, TKG itu adalah tingkat kematangan gonad sebelum melakukan pemijahan. Jadi sebenarnya fungsinya apa sih kita mempelajari TKG, IKG ini? TKG dan IKG ini sangat diperlukan dan sempat aku mention tadi menjadi salah satu aspek terpenting dalam biologi perikanan karena itu merupakan bagian dari reproduksi. Jadi kan ikan tuh kalau misalnya kita mau mengetahui, kita mau mengelolanya juga kita harus tahu proses reproduksinya kayak gimana agar kita bisa mengelola dengan lebih baik lagi. Nah, proses TKG itu di sini. Jadi kita mengetahui tingkat kematangan telur yang udah masak dengan stok yang ada di perairan. Kemudian kita juga mengetahui kapan ikan-ikan itu melakukan pemijahan, musim-musimnya tuh. Kita juga tahu ukuran-ukuran pemijahannya kayak gimana. Terus kita juga tahu faktor-faktor apa aja yang bisa mempengaruhi cepat lambatnya dari tingkat kematangan gonad tersebut kayak gitu. Kemudian metode. Nah, metodenya dari TKG dan IKG itu ada dua. Yang pertama itu ada metode histologis dan yang kedua ada metode morfologis. Aku bakal jelasin yang morfologis dulu. Kalau morfologis itu adalah kita mengamati dengan secara visual atau makroskopis. Jadi untuk gonad-gonad yang telur-telur yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Ya, ada kelebihan dan kekurangannya tentu. Kalau untuk kelebihan sendiri, metode morfologis ini tuh membutuhkan waktu yang relatif cepat. Ya walaupun memang kekurangannya adalah kita tidak mendapatkan ketelitian yang tinggi ataupun memang ketelitiannya itu rendah. Nah, kalau dibandingkan dengan metode histologis, metode histologis ini tuh untuk telur-telur gonad yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau mikroskopis. Jadi harus pakai mikroskop untuk melihatnya. Dan kekurangan dan kelebihannya itu berbalik dengan metode morfologis, di mana di metode histologis ini dia lebih membutuhkan waktu yang lama dan tetapi memang hasilnya tuh sangat-sangat teliti gitu. Jadi tingkat ketelitiannya tuh tinggi seperti itu. Berikutnya adalah fekunditas. Jadi fekunditas itu juga tadi aku hitung dalam praktikum. Nah, fekunditas itu apa sih? Fekunditas itu adalah jumlah telur masak yang dikeluarkan sebelum melakukan pemijahan gitu. Jadi fekunditas juga ada metodenya teman-teman. Seperti di TKG sama IKG, cuma metodenya itu ada 3 di sini. Yang pertama itu ada metode gravimetri, metode volumetri, sama metode gabungan. Jadi metode gravimetri itu dia melalui pengukuran bobot. Kemudian kalau misalnya volumetri pengukuran volume, dan gabungan itu merupakan gabungan dari pengukuran bobot dengan pengukuran volume gitu teman-teman. Nah, tapi aku di sini mau disclaimer aja kalau misalnya pengukuran yang paling tepat atau yang paling optimal itu adalah pengukuran gravimetri. Kenapa seperti itu? Kenapa bukan gabungan? Karena walaupun memang gabungan itu adalah merupakan gabungan dari kedua belah metode, tapi sebenarnya yang paling akurat itu adalah metode gravimetri, karena metode gravimetri itu udah kita tentukan patokannya, jadi hasilnya pasti valid. Nah, dimana patokannya itu adalah 0,1 gram di setiap bagian dari gonad tersebut. Jadi bagian atas, bagian tengah, bagian bawah itu kita pastikan sama-sama ukuran beratnya sebelum kita
burai itu adalah 0,1 gram. Beda dengan metode metode volumetri, yang dimana metode volumetri itu dia itu relatif gitu teman-teman. Jadi ketika kita melihat di gelas ukur itu, kita melihat di volume itu, kita melihat bisa aja hasil yang penglihatan kita itu beda dengan teman kita, karena memang penglihatan volume itu sebenarnya adalah subjektif atau relatif dan berbeda-beda setiap orangnya. Jadi metode yang paling tepat dan akurat adalah metode gravimetri seperti itu. Seperti yang sudah aku lakukan tadi. Jadi kita prosesnya itu cukup mudah. Gonat yang sudah kita dapatkan tadi kita belah menjadi 3, kita ukur, kita timbang dengan jumlah timbangan yang sama 0,1 gram. Kemudian kita hitung telurnya menggunakan counter, kemudian kita hitung rata-rata dari ketiga bagian tersebut, lalu kita hitung baik unitasnya, seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di micro teaching praktikum pada kali ini di bab reproduksi. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas waktunya. Selamat berakhir pekan. Bye bye.